لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Jayapura. Yang saya hormati Bapak Ustaz. Saya dulu pernah di sini. Oh, alhamdulillah. Contoh ini ya. Dulu mantan siswa sini sudah menjadi Ustaz. Mohon tepuk tangan dulu. Marked the beginning of a new era, the time of enlightenment and mercy for all of humankind. His life, teachings, and actions serve as a timeless model of compassion, justice, and rightness for every individual, regardless of their faith or beliefs. Nabi Muhammad lahir pada hari ke-12 Rabiul Awal, kurang lebih 1400 tahun yang lalu di kota Mekah, yang sekarang menjadi wilayah Arab Saudi. Kelahirannya menandai dimulainya era baru, masa pencerahan dan belas kasih bagi seluruh umat manusia. Kehidupan dan ajarannya dan tindakannya menjadi teladan kasih sayang, keadilan, dan kebenaran yang tak lekang oleh waktu bagi setiap individu, apapun keyakinan. Ada kegiatan-kegiatan bernuansa Islam atau kegiatan mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu kalian sudah mendapat pahala yang sangat besar. Selanjutnya pada Bapak Ibu juga yang kita sama-sama sudah bersusah payah menyukseskan kegiatan ini pada hari ini juga, kurang lebih 2 jam atau 3 jam kita di sini, dan setelah itu kita kembali ke tempat tinggal kita masing-masing. Demikianlah penyampaian dari saya selaku Ketua Panitia. Mungkin ada hal-hal yang tidak terkenal atau tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu, Guru, dan Bapak Ustadz. Kami selaku Ketua Panitia bisa menyampaikan mohon maaf. Muhammad
habibi ya syafi'i ya Rasulullah minni wa abi fadaituka sayyidi salatu wa salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad fadaituka bisalam wa ya Muhammad habibi ya Izinkan kami untuk membaca kisah Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, yang artinya penutup para nabi. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Nenek moyang Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal sebagai pusat perdagangan yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Tapi, orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala di kota Mekah. Tahun demi tahun berlalu. Saat ini Abdullah dan Aminah telah menikah. Di saat Aminah dinyatakan hamil muda, suaminya Abdullah harus pergi berdagang ke Syam. Di saat itu Aminah merasakan berat untuk melepas kepergian suaminya itu untuk berdagang ke Syam. Simpan kekhawatiranmu itu, wahai istriku. Saat ini aku harus bekerja keras demi calon bayi yang ada di kandunganmu, ucap Abdullah. Esokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Pada saat perjalanan pulang, ia singgah ke Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Pada saat beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ini ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik Abdullah, aku akan menyampaikan ini kepada Abdul Muthalib sampainya di Mekah. Perbincangan Abdullah dan kawannya. Ketika berita tersebut sampai di telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya Haris untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya pulang ke Mekah. Namun, sampainya Haris di Madinah, Abdullah telah meninggal dunia. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena hilang suami yang sangat dicintainya. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak. Pada saat kelahiran dari Muhammad, terjadi penyerangan dahsyat oleh Raja Abraham di zaman. Kayaknya masih belum bersemangat ya. Dalam sebuah makalah dikatakan Subbanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda pada hari ini dia akan menjadi pemimpin masa depan. Kita ulangi lagi, kita buktikan kalau kita adalah pemuda-pemuda yang mempunyai semangat yang luar biasa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin yang kami hormati para dewan guru, wabil khusus yang kami hormati kepala sekolah SMP Negeri 5 Jayapura atau yang mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan Sarpras Bapak Dr. Antus Hendro Suharyono, yang kami hormati Bapak Burhanuddin Tupuan sebagai Ketua Panitia Acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami hormati Bapak Siranianto, yang kami hormati Ibu Jamila, yang kami hormati Bapak Fatur Rahim, yang kami hormati Ibu Wira Ayu Rianti, dan guru-guru dan staf-staf yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada guru-guru sekalian. Dan yang kami banggakan, yang kami cintai, siswa dan siswi SMP Negeri 5 Jayapura yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, detik ini, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kenikmatan, umur panjang, sehingga kita pada hari ini bisa bersama-sama hadir di tempat yang insya Allah barokah, di acara yang mulia. Dan alhamdulillah, kami pribadi sangat bahagia sekali, senang sekali, yang mana tidak dapat kami ungkapkan dengan senangnya luar biasa. Kita kembali ke tempat yang kami dulu pernah dididik, pernah dibesarkan, pernah menuntut ilmu, pernah belajar di sini. Alhamdulillah bertemu lagi dengan orang tua kami, dengan guru-guru kami. Ada Pak Hendro, Pak Yanto, Pak Burhan, Bu Jamila, Pak Fatur. Beliau-beliau dulu ini yang mendapati kami ketika kami bersekolah di SMP Negeri 5 Jayapura. Dan Masya Allah, ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kami ini menjadi bekal kami untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ada makalah yang mengatakan man la yashkurullah la yashkur, man la yashkurullah la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa mengucapkan terima kasih, bersyukur terhadap orang yang memberikan manfaat kepadanya, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami ingin mengucapkan di kesempatan yang mulia ini, jazakumullahu khair. Jaza, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu guru yang pernah mendidik kami. Mudah-mudahan Allah akan balas semua kebaikan kepada Bapak dan Ibu guru kami dengan sebaik-baik balasan. Amin. Rabbal alamin. Salahnya sampai kepada kita semua, yang mana risalahnya ini bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan bisa mengenal namanya sholat. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan mengenal namanya puasa. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan mengenal namanya zakat, haji, umroh, dan lain-lain. Dan bisa jadi, kalau bukan karena Rasulullah, hari ini kita masih menyembah yang namanya na'udzubillah min dzalik. Semuanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu tugas daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini, yaitu dikatakan dalam suatu hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi Muhammad, bahwasanya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, percaya dalam akhlak Nabi.
akhlak kepada siapa? Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun lamanya dari Mekah ke Madinah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Tapi kalau kita melihat fenomena hari ini, mulai dari atasan di negeri kita, dari atasan hingga bawahan, kita merasakan bagaimana adanya namanya krisis akhlak. Apalagi kalau kita masuk kepada akhlaknya para pemuda melalui budaya. Kita sedang dijajah melalui media, sedang dijajah melalui pakaian, dijajah melalui makanan, penampilan dan lain-lain. Karena mereka orang-orang Barat tahu bagaimana cara menghancurkan suatu negara, cara menghancurkan suatu agama itu bagaimana caranya? Caranya dengan merusak para pemudanya, merusak generasi mudanya. Maka kalau mereka sudah hancur, sudah tidak ada masa depan dari sebuah negara. Maka mereka ini mempunyai ada program yang namanya program 3S. Ada namanya program 3S. Yang pertama adalah fashion. Fashion itu apa ya? Pakaian, penampilan. Nah, kalau kita lihat sekarang, masya Allah, kadang-kadang ada anak yang umur 18 tahun pakai baju adiknya yang masih 9 tahun. 18 tahun pakai baju adiknya masih 9 tahun. Yuk teman-teman, kami ajak untuk kembali lagi kita perkuat ilmu agama kita, dan kita kembali lagi jadikan idola kita, tuntunan kita Nabi Muhammad SAW yang tertanam dalam hati kita. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini adalah Nabi Muhammad adalah idola kita. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad itu adalah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Salawat kepada Rasulullah. Dan apa manfaatnya sih kita salawat kepada Rasulullah? Banyak. Dan kami katakan banyak, luar biasa. Tapi sedikit saja secuil daripada manfaat daripada salat kepada Rasul. Dikatakan dalam sebuah hadis, man athura alaihi hajah fal yukthir as-salata alayya fa inna salata ummati takshiful gumum wal kurub wa tukatsiru arzaq wa taqdir hajah. Apa manfaat salat kepada Rasul? Barang siapa yang mana sedang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, maka harus memperbanyak salat kepada Rasul. Karena ketika kita bersalat kepada Rasulullah, taksyiful umum wal kurub, akan menghilangkan kegundahan, akan menghilangkan kegalauan, akan menghilangkan kesusahan. Wa takatsiru arzaq, akan mempermudah rezeki kita, harta kita akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdil hajah, dan hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cocok ini buat yang sering-sering galau nih ya, yang sering-sering. Jangan sampai idola kita kepada mereka, fans kita kepada mereka melebihi nilai kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran, anjuran yang diberikan oleh Nabi Muhammad kita tiru, kita gunakan terasa dalam keseharian kita. Untuk apa? Demi masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan daimin, hamdan yu'afi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali al-'azim sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil ala yawmin wa sallim ala sayyidina Muhammad adar salwa man alaihi wa takhawarisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyana wa anfusana wa ahlana wa kullu shay'in afakana. Allahumma inna wa iyyahu fika nafika wa iyazika min kulli shay'in marid wa jamin anid wa ni ainin wa di babin wa di hasan wa min syarri kulli shay'in